Salam saudaraku, selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta John Rilman Sinaga. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita meyakini seperti yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidup kita harus terus bergerak maju. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk memahami firman Tuhan, tentunya kita butuh hikmat yang dari Tuhan. Untuk itu di dalam Haleluya, buku Haleluya nomor 207 ayat 1. Bani bahasa Simalungun disebutkan, berehama hatorangan, hapentaran, mangarusi hatamu. Apa mata na bangida? Pakonur na mambotoh dalanmu. Ase tongtong mandopakon bohimu kanay mardalan. Ase igomgomi tonduimu hanam. Mari jalani dengan firman Tuhan dan hikmat yang diberikan untuk tetap memahami dan mengerti firman Tuhan. Dan tentunya untuk mendukung program ini, silakan tekan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Saudara terkasih, firman Tuhan yang akan kita bacakan pada kesempatan ini diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami boleh bertemu kembali dengan saudara kami. Bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami lewat Roh-Mu yang kudus, supaya kami memperoleh kesaksian yang benar di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, silakan buka Alkitab Anda. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenal dia. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian. Inilah anak Allah. Saya ulangi di ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di dalam kehidupan kita ini, selalu saja ada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Selalu saja ada orang
yang tidak sepaham dengan apa yang sebenarnya yang terjadi. Misalnya, kalau saudaraku melakukan satu pekerjaan, apa yang di dalam pikiran kita, apa yang di dalam benak kita, tidak selamanya itu sejalan dengan tanggapan orang lain. Bisa saja kita sudah melakukan hal yang baik, tetapi tanggapan orang lain tidak baik. Bisa saja kita sudah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tapi bisa saja juga orang lain, saudaraku, tidak sepaham dengan Anda. Sekarang banyak orang yang menggunakan istilah-istilah yang keren, atau istilah-istilah sekarang yang disebut dengan kepo. Itu kira-kira terjemahannya dalam bahasa Simalungun, lalap sol membotoh, kira-kira begitu. Artinya, ada orang yang penasaran dengan apa yang kita lakukan. Ada saja orang yang penasaran, yang tidak sepaham dengan kita, yang berbeda pendapat dengan kita terhadap sesuatu yang terjadi. Misalnya seperti yang kita alami saat ini. Saat munculnya pandemi ini, banyak pendapat-pendapat, itu hanya politik. Banyak pendapat-pendapat yang mengatakan, itu hanya perang ekonomi. Atau banyak orang berpendapat dengan bertaburannya informasi-informasi yang di-sharing lewat WA grup, pendapat-pendapat yang lain yang membuat kita mencari yang mana sebenarnya yang benar. Saudaraku, Yohanes Pembaptis saat dia mulai melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang yang dari Yerusalem, yang dari Yahudi bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Ia mengatakan, "Aku bukan Mesias." "Jikalau engkau bukan Mesias, apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Lalu mengapa engkau membaptis?" Saudaraku, saat orang mempertanyakan tentang apa yang ia lakukan, mari belajar di sini. Kesempatan itulah yang dipakai Yohanes untuk memberitahu tentang Yesus. Kesempatan saat orang meragukan integritas daripada kehidupan kita, saat orang mempertanyakan kepribadian kita, saat orang mempertanyakan apa yang kita lakukan, kesempatan yang dipakai Yohanes juga mari kita pakai, kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak membela diri, membenarkan diri, tetapi dia justru merendah. Terkenal sekali ungkapan yang Yohanes katakan di ayat 27. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku tidak Mesias. Tapi Mesias itu, mari kita lihat kesempatan yang dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran akan informasi yang tepat. Di mana itu? Di ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, kesempatan yang ia pakai untuk memberikan informasi tentang keagungan Tuhan, memberikan informasi tentang kebesaran Yesus, memberikan informasi tentang kemuliaan Yesus. Disebutkan di sini, Yesus datang. Garis bawahi. Keesokan harinya Yesus datang kepadanya. Sering sekali orang mempertanyakan kebenaran apa yang kita lakukan. Tapi lihat, kebenaran itu datang sendiri, yaitu Yesus yang datang kepada Yohanes. Dan Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Saudaraku, yang mau dinyatakan Yohanes di sini adalah
tentang kehadiran Yesus yang menjadi pendamai, yang memberikan darahnya, membersihkan segala dosa-dosa kita, yang membersihkan kita dari segala kutukan dosa. Kenapa? Mari kita kembali kepada pemahaman tentang anak domba Allah. Peristiwa yang pertama yang pernah terjadi tentang anak domba Allah, yaitu di kitab Keluaran 12 ayat 6 sampai 7. Saat bangsa Israel hendak keluar dari Mesir, firman Tuhan berkata, "Taruhlah darah domba di atas pintumu supaya engkau tidak kena hukum tulah ke-10." Artinya, saat darah itu ada di atas pintu rumah orang-orang Israel, mereka luput dari tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung yang menimpa bangsa Mesir. Saudaraku, berarti anak domba Allah itu yang disebutkan di sini adalah menunjuk kepada darah yang membebaskan mereka dari kutukan. Kalau saat ini diingatkan itu kepada kita, mungkin tidak pemahaman orang Yahudi pada waktu itu, orang Israel pada waktu itu. Karena disebutkan anak domba Allah, mereka langsung mengingat peristiwa pembebasan Allah yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Kalau sekarang disebutkan anak domba Allah kepada kita, itu adalah anak domba yang disebut dengan Yesus sebagai Mesias. Mesias yang memberikan pembebasan, Mesias yang menebus segala dosa-dosa kita. Kenapa? Saat mereka jatuh ke dalam dosa, mereka harus melakukan persembahan domba, yaitu persembahan untuk pendamaian, supaya mereka bisa luput dari amarah Tuhan. Artinya saudaraku, kalau Yesus yang datang pada hidup kita saat ini, itu adalah juga Yesus yang membebaskan. Yesus yang membebaskan kita dari kutukan dosa. Yesus yang membebaskan kita dari kelemahan-kelemahan kehidupan kita. Yang disebutkan di sini, Yesus sebagai persembahan korban yang paling sempurna menebus dosa manusia. Lihatlah anak domba Allah. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Saat orang meragukan, saat orang menanyakan tentang apa yang kita kerjakan, itulah kesempatan kita juga untuk memberitakan Yesus sebagai anak domba Allah yang mendamaikan kita. Yesus sebagai anak domba Allah yang membebaskan kita, yang menebus kita. Itu kesempatan bagi kita, ibu bapak, memberitakan Yesus, memberitakan kemuliaan Yesus. Sehingga saat orang lain hendak meragukan kita, kita tunjukkan, lihatlah Yesus. Lihatlah Yesus yang memberikan pembebasan untuk kita, yang membebaskan kita dari perbudakan dosa, yang menanggung dosa-dosa umatnya, yang mempersembahkan dirinya sebagai korban di kayu salib. Sehingga kalau Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah, mari kita katakan itu juga dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi kehidupan kondisi saat ini, ada banyak orang mengatakan kita memasuki dengan situasi new normal. Pendapat yang lain mengatakan, ini mengajari kita supaya bla 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 bla, dan banyak sekali. Ibu bapak terkasih, nats ini mengajari kita, ini kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu kesempatan bagi kita untuk menyampaikan penebusan Tuhan. Artinya ibu bapak, asetalar Yesus bani goluhku, asetalar Yesus bani goluhta, asetalar Yesus bani horjata, asetalar Yesus bani jumata. Kesempatan bagi kita untuk menyampaikan Yesus adalah penebus situasi kita. Apapun yang kita kerjakan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menyampaikan penebusan Yesus. Jadi anggohor jaham ijuma, itu kesempatan bangu menyampaikan bahwa Yesus adalah anak Allah.
Artinya, ibu bapak, kalau di tempat pekerjaan kita boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah anak Allah, terlihat dari perilaku kita, terlihat dari sikap kita. Ulang au rajin marminggu, rajin pertonggoan, tetapi perbalogan di jumaku marlegot-legot. Marlegot-legot. Paham perlegot-legot? Nah, itulah itu. Lurus ke sana, lurus ke sini, merembes terus. Tiap tahun tambah perbalogan nih, tiap tahun tambah persoalan nih. Kristen? Ya, Kristen. Marminggu? Ya, marminggu. Rapi itu mang. Lemes itu mang parsahap nih. Tetapi Zuma, tetapi di kantornya, tetapi di dalam pekerjaannya, apakah dia menyampaikan tentang dia adalah anak Allah? Makanya banyak orang berkata, persuma mana minta nih? Persuma. Sampaikanlah bahwa Yesus adalah anak domba Allah di dalam perilaku kita. Sampaikanlah di dalam pekerjaan kita, kesempatan bagi kita untuk memberitakan kebesaran Yesus itu, kebesaran Tuhan itu dari perilaku kita. Yohanes mengakui itu kepada kita saat ini. Dan saudaraku, kita lihat di ayat yang selanjutnya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian hari daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Betul. Sebelum Yesus dilahirkan sebagai manusia, dia sudah ada. Karena dia adalah Tritunggal. Yesus sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus sudah ada untuk membebaskan kita. Yesus sudah ada di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tetapi bagaimana membuktikan itu? Yohanes mengutip nats di ayat 32. Saya akan bacakan. Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Roh turun dari langit dan tinggal di atasnya. Saudaraku, Yesus itu dinyatakan sebagai Tuhan yang ada juga memiliki roh Tuhan turun atasnya. Itu yang dilihat Yohanes. Dia menyaksikan itu dan ia berkata di ayat yang 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Sehingga saudaraku, dengan turunnya Roh Kudus pada minggu lalu yang kita peringati di dalam hari Pentakosta, ini juga memberi semangat bagi kita. Dia inilah anak Allah. Berikan kesaksian itu di dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam kehidupan kita, nyatakan pengenalanmu bahwa Yesus adalah, di dalam bahasa Yunani disebut Uios tu Theu, putra Allah. Nyatakan di dalam kehidupan kita bahwa Yesus adalah putra Allah. Bagaimana aku menyampaikan itu kepada orang lain? Apakah harus begitu kita temu langsung sampaikan, halo, Yesus adalah putra Allah? Bukan. Tapi nyatakan itu di dalam pemahamanmu, nyatakan itu di dalam pengenalanmu, nyatakan itu di dalam kesaksianmu, nyatakan itu di dalam perilakumu. Sehingga, saudaraku, Yesus sebagai putra Allah nyata di dalam kehidupan kita. Yesus sebagai putra Allah nyata di dalam setiap aktivitas kita. Humbani parsenyummu pe, domanya hapokalak hamna porsaya. Humbani parsahapmu pe, domaya hapokalak hamna porsaya. Humbani parlaho ta perilaku ta tindakan kita juga. Kita sudah menyampaikan bahwa kesempatan bagi kita saat ini untuk memperkenalkan, menunjukkan, garis bawahi, untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Talar ma Yesus ai bani parguluhata. Karena kita mengimani dan memiliki keselamatan yang diberikan oleh anak domba Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap memberikan kesaksian, memakai kesempatan untuk menyaksikan Engkau, memberitakan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami.
Saat ini Bapa, anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini banyak mengalami kesulitan, pergumulan. Bagaimana kami harus keluar dari situasi pandemi ini. Ajari kami Tuhan, supaya kesempatan ini boleh kami pakai untuk memberitakan Engkau bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Putra Allah yang menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami memahami bahwa hidup kami berarti oleh penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.